Oke, keren guys. Ya, dia langsung nengok ke samping. Dan dia udah dual zone, dalam arti temperatur di sebelah kanan dan sebelah kiri bisa di set di temperatur yang berbeda. Karena ini varian V Limited, di sini ada cooler, ya, kayak buat naruh makanan kaleng. Halo semua, welcome back to channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, di video kali ini kita bikin video nggak jauh-jauh. Ini di depan rumah Mas Ban. Dan di video kali ini gue mau membahas sebuah mobil, ya, mobil keluarga banget, ya kan. Tapi mobil ini memiliki kelas, yaitu kelasnya itu bisa dibilang medium high MPV, walaupun ini bukan premium MPV seperti Alphard. Dan sebenarnya mobil ini nggak mahal-mahal banget. Toyota Navya itu keluar dengan dua tipe G dan tipe V. Dan untuk yang tipe G nya itu yang di tahun 2013an itu harganya sekitar mulai dari 130 sampai 150 juta. Ini adalah Toyota Navya tipe V Limited tahun 2015. Toyota Navya ini keluar sekitar tahun 2013an karena sebelumnya merek pabrikan yang bermain di medium MPV seperti ini bisa dibilang pertama kali mungkin pionirnya adalah Mazda E2000. Setelah itu keluar dari Nissan mengeluarkan Nissan Serena, ya kan, dan lalu lanjut lagi Nissan mengeluarkan Serena generasi C24, di mana pada saat itu ATPM yang mengeluarkan untuk kelas medium SUV seperti itu hanya Nissan. Memang ada beberapa kompetitor, tapi rata-rata itu masuk melalui importir umum seperti Toyota Noah. Dan di tahun 2013, nah ini berbarengan nih. Pertama Mazda mengeluarkan Mazda Biante. Setelah Mazda mengeluarkan Mazda Biante, ini hampir bersamaan antara keluarnya Toyota Navya dan Nissan Serena generasi berikutnya, itu Nissan Serena C26. Langsung aja kita lihat dari bagian depannya. Kalau kita lihat dari bagian depan, memang ini adalah ciri khas untuk MPV yang model boxy, kotak. Jadi sebenarnya di Jepang sendiri Navya itu adalah Toyota Noah. Hanya saja masuk ke Indonesia namanya dirubah menjadi Navya. Karena di Indonesia Noah itu sudah dipakai oleh grup band yang vokalisnya nggak seganteng Mas Ban. Ya, jadi kalau kita lihat ini tipe V Limited, di grillnya dia sudah full chrome dan di sini bukan logo Toyota nih, tapi logo N, Navya. Di bagian bawah untuk tipe V Limited ini dia ada tambahan add-on seperti body kit, ya. Ini membuat mobilnya memang lebih berasa sporty, tapi ini bukan mobil sporty, ini mobil keluarga, jadi berasa lebih mewah walaupun punya konsekuensi. Dengan tambahan body kit ini berarti dia punya ground clearance mungkin turun sedikit, ya sedikit, paling nggak nyampe 1 cm lah kurang lebihnya. Untuk lampu dia sudah proyektor, walaupun lampu sen dan lampu kecilnya di sini masih menggunakan bohlam. Dia juga sudah ada fog lamp. Kalau kita lihat dari bagian depan, memang desain Navya ini tidak segarang desainnya Biante ataupun Serena. Kalau Biante itu desainnya tuh terlihat lebih futuristis, dan kalau Serena itu ya mungkin desainnya terlihat lebih mewah untuk Serena C26 dibandingkan dengan Navya. Tapi sebenarnya desain Navya ini
cukup bagus sih menurut Mas Ban. Mungkin karena desain inilah yang membuat penjualan NAV1 itu kurang menggigit ya. Katanya memang penjualannya ini kurang booming, yang pada akhirnya Toyota pun menghentikan penjualan NAV1 dan mengganti menjual Foxy yang desainnya lebih atraktif lagi. Oke guys, langsung kita ke bagian sampingnya. Ya, kalau kita lihat dari bagian samping, mobilnya ini panjang. Panjang. Ini panjangnya lumayan, dan memang rata-rata ya seperti dengan pesaingnya ini panjang-panjang. Cuma kalau menurut gua overhang di sini nih, kalau Biante kayaknya lebih panjang. Jadi kalau naik Biante itu kalau ada tanjakan yang agak curam, bempernya suka gasruk, zruk. Karena jarak dari sini ke ujung bemper yang depan Biante lebih panjang, karena Biante punya kap mesin dia juga lebih panjang dibandingkan dengan NAV1. Kalau NAV1 ini mirip-mirip Serena nih. Untuk kap mesinnya nggak begitu panjang. Dan untuk warna ini adalah warnanya sebenarnya putih mutiara. Di bagian samping untuk cover mirrornya dia udah ada sen. Karena ini adalah mobil di era 2013, di mana mobil yang berkamera 4 itu mungkin masih adalah mobil-mobil yang premium up banget. Jadi di sini dikasih kaca nih. Ini ada kaca 2, yang satu buat ngelihat samping sebelah sini ya, yang satu buat ngelihat ke bawah. Jadi pada saat kita parkir, karena mobil ini cukup besar ya kan, mungkin kita mau mepet ke pinggir ya kan, kalau di pinggir ada selokan biar nggak keceblos rodanya, jadi bisa ngintip dari kaca sini. Dan untuk ban dia menggunakan velg ring 16 205 60 ring 16. Untuk rem depan dia sudah menggunakan rem cakram, dan untuk rem belakang dia masih menggunakan rem tromol. Dan yang keren guys ya, dia sudah smart entry, jadi kuncinya seperti ini. Tapi di kunci ini dia ada tombol buka pintu kanan kiri, jadi pintu belakang bagian kanan dan kiri itu bisa dibuka secara elektrik menggunakan kunci. Karena kita coba buka pintu sebelah kiri. Nah, kalau kita tekan sekali dia nggak akan bunyi. Mungkin dipikir, itu kesenggol kali. Jadi, tekannya agak lama sedikit. Oke, keren guys. Ya. Jadi kalau bapak mau masuk mobil ya kan, bisa dibukain. Terus untuk tutup ditekan panjang lagi. Ya, tekannya agak panjang. Oke. Jadi nekennya memang agak panjang. Kalau nekennya kurang panjang dia nggak akan langsung ngebuka. Mungkin dipikir takutnya kan kesenggol kan, lagi naruh kesenggol di kantong, waduh, pintu kebuka, berapi juga. Di kaca bagian belakang nih sebelah sini, tapi untuk yang di sebelah kanan itu ada printed glass antena. Jadi kita nggak akan menemukan antena radionya, karena antena radionya ini di kaca. Kaca ini kayak ada garis-garis defogger, tapi itu adalah antena radio, tapi yang sebelah kanan. Jadi kalau kaca paling belakang sebelah kanan pecah, radionya kresek-kresek. Karena itu berfungsi juga sebagai antena. Oke, langsung kita ke bagian belakang. Ya, di bagian belakang bisa kita lihat desain lampunya ini. Sebenarnya lampunya ini sudah LED nih untuk lampu belakang ya, untuk lampu malamnya dan lampu remnya. Memang untuk lampu mundur dan lampu sennya dia masih menggunakan bohlam. Tapi mungkin karena bentuknya kurang panjang ya kan, karena dimana kompetitornya itu lampunya panjang-panjang sampai atas ya kan, kalau perlu dari atas sampai bawah ya panjang sekalian. Yang membuat tampilannya mungkin konsumen melihat kurang kekinian gitu kan. Di sini ada logo V Limited, karena ini varian V Limited. Ini adalah bisa dibilang varian tertinggi, walaupun ada varian V Limited yang well cap, yaitu varian V Limited yang kursinya itu bisa turun. Dalam arti turun itu misalnya kalau kita membawa saudara-saudara kita yang disabilitas, itu bisa memudahkan untuk naik dan masuk ke dalam mobil, karena bangkunya memang bisa keluar turun seperti itu. Dan di sini ada reflektor ya, tambahan lagi aksesoris ya, jadi lebih rame. Jadi lebih rame. Dan di bagian bumper bagian bawah dia ada body kit, jadi ada tambahan juga body kit di tipe V Limited, walaupun di bagian samping dia nggak ada body kitnya. Dan di ujung pintu juga ini ada
kayak tambahan cover gitu ya. Di sini ada logo Valvematic. Dia juga ada kamera mundur di sini. Ada spoiler dan high mount stop lamp. Sudah ada wiper dan ada defogger. Untuk pembukaan pintunya dia ya bisa dilihat tinggal disentuh aja. Walaupun dia belum elektronik power door, jadi belum terbuka secara elektronik, tapi ini bagian bagasinya nih cukup luas. Walaupun bangku baris ketiga dibuka, jadi kalau baris ketiga ditutup, konfigurasi tutupnya seperti ini. Jadi dia tutupnya ini seperti rata-rata Toyota, baik Innova dan Fortuner ya, dia langsung nego ke samping. Hanya saja untuk Navan tidak butuh effort dibandingkan dengan Fortuner gitu ya, Fortuner yang model lama. Kalau naiknya itu kita dorong, ini dia akan naik sendiri. Dia ada dibantu oleh pegas, jadi kita tinggal cantelin aja ke samping. Simple banget. Dan guys, di bagian bagasi jangan lu cari ban serep, karena ini nggak ada ban serepnya di sini. Mobil ini bukan yang nggak ada ban serep, mobil ini punya ban serep, tapi ban serepnya itu nggak di bagasi. Karena ini ada ruang aja nih yang cukup lapang, bisa naruh macam-macam. Ini bisa naruh tas atau segala macam ya. Dan di kolong juga dia nggak ada ban serepnya, karena ban serepnya itu posisinya bukan di belakang, melainkan di samping, yaitu di samping di bawah penumpang depan sebelah kiri. Jadi kalau di samping itu pas di pintu depan bawahnya itu ban serep tuh posisinya di situ. Nah, di sini ada tempat dongkrak dan kunci-kunci. Oh, ini ada cover ban serep biar nggak kotor. Oke guys, sekarang kita ke bagian mesinnya. Oke. Lanjut ke bagian mesin. Kayak ini mesinnya perlu sedikit dibersihkan ya. Mobil ini menggunakan mesin 2000 cc, 4 silinder, 16 valve, Valvematic. Dan ini bisa dibilang mesin yang cukup canggih juga di Toyota di zamannya. Dan ini katanya menggunakan mesin yang sama yang digunakan oleh Corolla Altis 2000. Mesin ini bertenaga 158 PS pada 6200 rpm dengan torsi 196 Nm pada 4400 rpm. Jadi mesin ini cukup bertenaga, yang dikombinasikan dengan transmisi CVT dengan simulasi 7 percepatan berpenggerak depan. Ya, kalau mobil seperti ini memang rata-rata berpenggerak depan. Serena berpenggerak depan, Biante berpenggerak depan, dan Navan berpenggerak depan. Untuk di kam mesin dia belum ada peredam ya. Walaupun di bagian belakang kam mesin ini sudah dicas sewarna dengan bodi, tapi dia belum ada peredam. Tapi peredam ada di dinding mesin yang bagian belakang, di firewall. Ya, ini mesinnya cukup padat karena memang ruangan mesinnya cukup sempit sekali. Sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, kita ke bagian interior. Jadi bagian interior pertama-tama di sini ada hand grip ya, baik di kanan dan kiri ada hand grip di sini. Karena mobil ini sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya, nggak setinggi kayak kita mungkin naik SUV, kayak kita naik Fortuner atau Pajero gitu, tapi cukup agak tinggi. Jadi ini bantu kita pada saat mau naik masuk ke dalam kabin, ya kan. Kunci smart key. Jadi ini udah start stop engine. Biar nggak panas, kita hidupin aja mesinnya. Oke, sekarang kita nyalakan AC-nya. Ya,
Untuk AC tampilannya dia sudah digital dan auto AC, dan dia udah dual zone, dalam arti temperatur di sebelah kanan dan sebelah kiri bisa di set di temperatur yang berbeda. Untuk jok belum elektrik ya, dia masih mechanical ya, untuk pengaturan sliding dan segala macam. Tapi dia ada peninggi, ada pengaturan high seat adjuster, jadi pengaturan tinggi kursinya bisa di setel walaupun pengaturannya masih manual. Untuk steer 4 spoke, steering suite-nya hanya untuk pengaturan audio, cuman ada di sebelah kiri, jadi dia belum ada cruise control dan teman-temannya. Untuk setirnya dia sudah teleskopik dan tilt steering, walaupun pengaturannya nggak jauh ya, cuma geraknya agak sedikit doang. Nah, tinggal kita atur nyamannya kita di mana. Oke. Untuk buka pintu dia juga udah ada tombolnya di supir, jadi kalau minta bukain pintu sama supir tinggal dipencet aja, itu pintu akan kebuka. Dan mencetnya juga harus agak panjang, sama kayak mencet remote ya, nggak bisa kesenggol. Kalau kesenggol doang dia nggak akan kebuka, jadi memang harus ditekan itu 2 detik kira-kira ya, gue sih nggak ngitung ya, baru dia mau kebuka. Keren. Untuk head unit sudah double din, mungkin di tahun 2010-an ya kan, di tahun 2020 ke bawah ini, di zamannya ini keren. Apalagi waktu keluar di 2013 head unit double din, asal bisa dipencet-pencet itu udah keren. Dan ini bisa ada navigasi, dia ada navigasinya ya. Dia ada navigasinya ya, kalau mungkin kalau sekarang ya itu sih biasa. Dan ada kamera mundur, transmisinya sistem gate ya, R, N, D, dan nah ini untuk manual dengan simulasi 7 percepatan. Oke. Ada tombol shift lock, warna interior black, dan ini belum soft touch material ya, ini bukan soft touch material, tapi dia punya teksturnya tetap terlihat mewah. Dan joknya pun belum jok kulit, ini joknya masih fabric. Sudah ada armrest ya, baik kanan dan kiri dia sudah ada armrest. Dan di sini ada lampu baca untuk ada lampunya untuk sun visor, jadi kita buka kaca dia ada lampunya, jadi kalau pakai lipstick nggak akan miring. Tapi miring juga sih kalau lagi jalan rusak pakai lipstick. Di sini juga sama. Nah, kalau di sini ini bukan tempat kacamata. Umumnya mobil Toyota yang berdesain seperti ini lampu ya kan, mulai kayak Toyota Rush, Fortuner. Di sini adalah tempat kacamata. Kalau di sini spion. Jadi kalau mau ngobrol sama penumpang belakang jadi kelihatan di sini di spion. Aduh, dipikirin sih sama Toyota, tapi menurut gue sih agak mubazir. Gue lebih suka di sini naruh kacamata. Kenapa? Karena gue pakai kacamata. Ada sentuhan wooden panel ya di bagian dashboard dan di setir, bagian atas setir. Ada motif kayunya dan setirnya pun sudah dibalut kulit. Dan mobil ini storage-nya banyak banget. Di sini ada storage. Jadi kalau kita lagi jalan naruh HP kan enakan di sini kan, naruh dompet, naruh HP. Nah, di sini juga dia ada storage buat penumpang sebelah kiri, buat naruh ya dompet, HP dan lain-lain, naruh masker kalian di sini juga. Nah, di sini ada laci. Nah, ini laci yang cukup besar. Dan untuk speedometernya dia ada di tengah nih. Ini yang bikin terdekat nih, karena penumpang bisa tahu kecepatannya berapa. Lagi enak-enak ngebut bisa dipentung dari belakang, jangan ngebut-ngebut woi. Karena kelihatan nih speedometernya ada di tengah. Nah, karena ini varian V limited, di sini ada cooler ya, kayak buat naruh makanan kaleng. Di sini bisa disetel dingin, jadi kalau kita bawa makanan kita mau dinginin
ya, tinggal dipencet di cool. Tapi kalau kita mungkin bawa minuman panas kayak kopi panas, bisa di setel di hot. Jadi makanan yang kita simpan di sini bisa jadi cool, bisa jadi hot. Ya, kalau Mas Ban cool, bisa juga hot. Ini ada USB port, jadi bisa buat ngecas handphone juga di sini. Nah, kalau USB port untuk audio dia adanya di sini nih. Jadi ini nggak connect sama audio yang ada di console box. Yang connect audio adalah yang di head unit. Perintah suara belum terdaftar. Untuk jendela, dia sudah all auto di semua jendela. Ya, jadi power window-nya keempat jendelanya udah all auto, udah kayak Mercy ini. Biasanya kalau mobil Jepang itu kan yang auto hanya driver aja kan, hanya di posisi driver. Tapi ini udah all auto di semua kaca. Dia juga udah electric spion dan juga sudah auto retract. Mobil ini untuk konsumsi bahan bakarnya itu di dalam kota kurang lebih 19, 110 atau 111. Semua balik lagi ke kondisi jalan, kondisi kemacetan dan kondisi kaki. Tapi untuk di luar kota umumnya dia di atas 110 sampai 113. Dan untuk pajak, mobil ini pajaknya sekitar 4 jutaan aja. Dan kalau urusan Toyota guys, biasanya urusan perawatan, daya tahan, memang bisa dibilang rata-rata mobil Toyota itu bandel-bandel. Tahan banting. Oke guys, sekarang kita ke bangku bagian belakang, bagian kedua. Ya, untuk varian tipe V Limited ini, baik pintu kanan dan pintu kiri bagian belakang sudah power sliding door semua. Nah, di sini juga ada hand grip buat naik, ya kan. Sebenarnya kalau kayak Mas Ban masih muda, masih kuat, masih gagah, nggak perlu ginian juga bisa naik, ya kan. Cuman mungkin ada saudara kita atau orang tua kita, kakek kita yang jalan pun sudah susah pakai tongkat. Nah, ini sangat membantu sekali untuk naik ke dalam mobil. Oke. Bangku di bagian tengah, mobil ini pasti lega karena mobil ini panjang banget dan cuma 3 baris. Jadi otomatis pasti lega. Kalau nggak lega kita dibohongin berarti sama eksteriornya. Eksterior aja udah segede gini, otomatis interiornya pasti lega. Dan untuk bangku bagian tengah, dia bisa sliding yang sangat jauh sekali slidingnya, ya. Bisa sampai maju ke sini nih, ya. Jadi kalau kita butuh bagasi besar, mungkin mau bawa Vespa gitu kan, ini bangku sini bisa dimajuin banget nih. Jadi bisa disetel senyamannya kita. Ini juga lega. Dia modelnya captain seat, armrest baik kanan dan kiri, dan armrestnya juga ada di sebelah kanan, ya. Jadi ini armrestnya bisa kanan kiri. Walaupun di sini belum ada seat pocket hanya ada di bangku yang sebelah kiri, sebelah kanan dia nggak ada seat pocket, tapi ada gantungan di sini nih, kayak buat gantungin barang. Dan belum ada tempat makannya. Kalau Serena kan ada tuh, cekrek, ya. Yeah. Untuk pengaturan AC belakang dia ada di sini, ya. Keluarnya dari samping. Jadi ada 1, 2, 3, 4 sampai baris ketiga dijamin dingin. Di sini ada roof monitor. Di sini ada cup holder, dan di sini juga ada cup holder di pintu. Jadi ini cup holdernya ada banyak nih. Oke guys, sekarang kita ke bangku bagian belakang nih, baris ketiga. Masuk ke bangku baris ketiga sebenarnya juga nggak susah. Ini tinggal didorong, terus kita duduk. Nah, tinggal tarik lagi. Oh, ya, bangku baris ketiganya juga masih lega. Mudah-mudahan sudut kamera bisa melihat bahwa memang baris ketiganya di sini lega. Di sebelah pinggir ada cup holder lagi 2, termasuk di sebelah sini nih. Nah, dia juga ada cup holder.
Jadi bangku bagian belakangnya cup holdernya bisa memuat 4 cup. Oke, gimana guys Toyota Navan ini ya? Bisa jadi Toyota Navan ini salah satu solusi teman-teman semua yang pengen mobil keluarga yang muat banyak, lega, mewah, tapi dengan harga yang nggak mahal dan mobilnya nggak ngerepotin, karena memang rata-rata mesin Toyota itu bisa dibilang bundle, spare partnya banyak. Karena mesin Toyota itu biasanya satu mesin itu bisa dipakai di beberapa tipe. Ya, jadi untuk memudahkan juga spare partnya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.